فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun wa faraidul ghusli thalathatu asya'a. An-niyatu wa izalatun najasati in kanat ala badanihi wa isolul ma'i ila jami'is sya'ri wal basyarati. Faslun ai hadza faslun utawi iki iku ana pasal suwiji ing dalem mertelakake pira-pira fardune adus. Wa faraidul ghusli utawi pira-pira fardune adus iku salah satu asya'a telu pira-pira perkara. An-niyatu rupane niat. Wa izalatun najasati lan ngilangake najis ing kanat lamun tinemu apa najasah ala badanihi ing atase badane muktasil utawa wong kang adus. Wa isolul ma'i lan nekaake banyu ila jami'i sya'ri marang sekabehane rambut wal basyarati lan kulit. Pasal menjelaskan fardu mandi. Fardunya mandi wajib. Dalam kesempatan yang lalu kita telah mengkaji tentang hal-hal yang mewajibkan mandi atau sebab-sebab yang menjadikan wajib mandi besar. Sekarang kita mengkaji fardunya mandi, fardu atau rukunnya. Sama saja. Sebagian ulama mengatakan kalau fardu itu bisa dipisah-pisah dalam arti tanpa harus mualat, sedangkan rukun itu harus mualat. Makanya dalam bab wudu dan mandi itu menggunakan istilah fardu, bukan menggunakan rukun. Karena semisal kita wudu membasuh wajah, misalnya di tempat ini misalnya, kemudian beberapa menit kita baru melanjutkan membasuh tangan, itu boleh asal di sela-sela antara keduanya itu tidak terjadi sesuatu yang membatalkan wudhu. Dalam hal mandi ini juga sama. Jadi boleh misalnya kita pada malam hari kita mandikan dulu kepalanya, baru dilanjutkan paginya badan dari bawah kepala sampai ke bawah itu boleh. Itu istilah fardu dengan rukun. Fardunya mandi ada 3. Yang pertama adalah niat. Niatnya bagaimana? Ya, yang paling umum bisa berlaku untuk semuanya adalah nawaitul huslah.
Jadi niat mandi wajib itu bagi orang junub bisa, bagi orang yang nifas bisa, bagi orang yang haid bisa. Atau kalau kita lebih mengerucut misalnya nawaitu al janabati, nawaitu al hadatsil akbari, itu untuk orang yang junub misalnya. Kalau untuk orang yang haid ya misalnya nawaitu a hadatsil haid awin nifas, untuk orang yang nifas. Nah, niat ini harus dilakukan bersamaan dengan saat membasuh salah satu bagian tubuh kita. Ya, entah itu kepala, wajah, tangan, kaki atau di mana saja boleh. Karena dalam bab mandi ini tidak ada tartib, berbeda dengan wudhu. Kalau wudhu niat bersamaan dengan permulaan membasuh wajah. Ini perbedaannya. Kemudian yang kedua, wa izalatun najasati ingkanat ala badanihi, menghilangkan najis kalau memang ada dalam tubuh kita, di bagian badan kita ini ada najis, harus dihilangkan dulu sebelum kita membasuh untuk mandi. Ini menurut pendapat yang diunggulkan atau dipilih oleh Imam Ar-Rafi'i. Sehingga kalau di tubuh kita ini ada najis misalnya, maka harus dihilangkan dulu najis ini. Tidak bisa sekali basuh menghilangkan najis sekaligus mandinya, menghilangkan hadasnya, ini nggak bisa. Sekalipun ini adalah najis hukmi, apalagi najis ainiyah itu. Jadi menurut pendapat yang dipilih Imam Rafi'i itu harus ada 2 basuhan ketika ada najis dalam badan kita. Najis hukmi yang dimaksud. Sedangkan kalau najisnya ainiyah, ya ini wajib 2 kali basuhan. Yang pertama untuk najisnya, yang kedua untuk hadasnya. Ini secara sepakat sama antar ulama. Namun untuk yang najis hukmi ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan cukup 1 basuhan itu mencukupi untuk menghilangkan najis hukmi sekaligus menghilangkan hadasnya. Kemudian yang ketiga, wa isolul ma'i ila jami'i sya'ri wal basyarah. Air ini kita ratakan dari ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya harus rata, merata terkena air. Anggota yang bagian luar atau zuhir. Zuhir itu mana? Ya yang kelihatan. Misalnya lubang telinga ini yang kelihatan dari luar itu termasuk bagian zuhir yang wajib dibasuh. Juga selain itu tempat yang dihitan itu, bagian yang dihitan itu dalamnya itu termasuk bagian luar atau zuhir, sehingga wajib dibasuh. Karena itulah khitan menjadi wajib. Selain itu juga bagian dubur seseorang ketika dia jongkok kelihatan itu juga wajib dibasuh. Demikian halnya dengan kemaluan wanita di saat dia jongkok, yang bagian yang kelihatan itu juga wajib dibasuh, wajib kena air. Wa sunanuhu khamsatu asya'a at-tasmiyatu wal wudu'u qablahu. Wa sunanuhu utawi pira-pira sunai huslin iku khamsatu asya'a 5 pira-pira perkara. Sedangkan sunah-sunah mandi disebutkan dalam kitab takrib ini ada 5. At-tasmiyatu rupane maca basmalah, wal wudu'u lan wudu qablahu ing dalem sadurunge huslin. Yang pertama jelas membaca basmalah. Kemudian yang kedua adalah wudu sebelum melaksanakan mandi. Jadi wudu secara sempurna. Niatnya bagi orang yang tidak hadas kecil berarti niatnya niat sunnah, melakukan sunnah mandi, bagian dari sunnahnya mandi. Kalau yang hadas kecil, ya kebanyakan yang hadas kecil ya, ini niatnya adalah niat wudhu ya, menghilangkan hadas kecil juga.
Kemudian yang berikutnya wa imrarul yadi alal jasadi, lan nglakokake tangan alal jasadi ing ngatasé awak, ngatasé jasad. Jadi lebih mudahnya menggosok pelan, itu kayak orang mandi pada umumnya itu menghilangkan kotoran. Imrarul yadi alal jasad. Wal muwalatu lan nuli-nuli, seperti tadi disinggung, fardu itu tidak wajib nuli-nuli, tidak wajib mualat. Tapi mualat itu adalah sunnah dalam wudu. Wa taqdimul yumna lan dinginake anggota tengen alal yusra ing atase anggota kiwa. Sunnah hukumnya mendahulukan bagian yang kanan dulu, baru bagian yang kiri. Ini adalah sunnah-sunnah mandi. Sebenarnya masih cukup banyak sunnah-sunnah mandi wajib, namun dalam kitab ini tidak dijelaskan. Dalam kitab Fathul Qoribnya dijelaskan wa baqiya min sunanil ghusli umurun madhkuratun fil mabsutati. Masih ada sebagian sunnah-sunnah mandi yang dituturkan dalam kitab yang lebih luas penjelasannya. Semisal taslis wa tahlilus sya'ri, seperti taslis 3 kali basuhan, kemudian tahlilus sya'ri, menyela-nyela bagian rambut terutama yang rambutnya gondrong supaya air bisa masuk semua ke dalam. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الرب صلى دائما وسلم على المكرم